Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Saya Pausan dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pada kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab dan strategi pemberantasan korupsi selama kurang lebih 15 menit ke depan. Harapannya kita kemudian merasa bahwa korupsi merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kita untuk menyelamatkan generasi muda dan bangsa Indonesia. Lalu ada beberapa kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, diantaranya masih jelas diingatan kita, Jaksa Pinangki yang bergaya hidup mewah itu terjerat kasus suap senilai 7 miliar. Lalu terdapat petinggi-petinggi partai, ketua partai dari tahun 2013 sampai tahun 2019 yang tersandung kasus korupsi. Mereka adalah orang-orang terbaik di partai yang kemudian kita percaya untuk mengemban amanah publik, namun menyalahgunakan wewenang tersebut. Di antaranya Lutfi Hasan Ishak dengan korupsi daging sapi, kemudian Anas Urbaningrum, proyek Hambalang, Surya Dharma Ali, ketua partai yang sekaligus Menteri Agama ketika itu korupsi dana haji. Lalu ada Setia Novanto, ketua Partai Golkar sekaligus ketua DPR pada saat itu, terlibat kasus EKTP. Dan terakhir Romha Hurmuzi. Ini terjerat kasus jual beli jabatan. Lalu kasus SPPD fiktif. Terjadi SPPD fiktif di Bali dan kepada kita semua jangan sampai pelaksanaan SPPD yang kita lakukan untuk menunjang program dan kegiatan selama ini bagian dari tindak pidana korupsi. Semoga tidak. Lalu apa saja yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Utara, diantaranya terkait dengan pengadaan barang dan jasa, itu bisa terjadi markup harga, kurang volume, atau kualitas yang tidak memadai. Lalu terhadap pelayanan dan perizinan. Kemudian pada penarikan retribusi dan pemungutan pajak. Nah, apa itu korupsi? Korupsi dalam undang-undang disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Lalu secara garis besar dikelompokkan dalam 7 bagian, yaitu merugikan keuangan negara, suap, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan, dan gratifikasi. Apa dampak yang ditimbulkan oleh korupsi? Korupsi memberi dampak yang negatif terhadap pendapatan per kapita rendah. Pendapatan per kapita kita masih jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, lalu kemudian rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan tinggi ketika banyak investasi, lalu kemudian tumbuhnya lapangan pekerjaan. Namun korupsi dapat mengusir niat pengusaha-pengusaha yang ingin melakukan investasi. Kemudian tingkat pengangguran yang tinggi. Susahnya mendapatkan pekerjaan itu terasa sekarang ini, di mana banyaknya PHK, lalu kemudian pengangguran terbuka itu sangat besar. Kemudian tingkat pendidikan rendah. Angka putus sekolah itu masih tinggi. Ini pertanda bahwa kualitas atau mungkin kemampuan untuk membiayai pendidikan itu masih terbatas di kalangan bawah. Lalu tingginya angka mortalitas ibu hamil. Angka mortalitas ibu hamil yang tinggi itu pertanda bahwa pelayanan kesehatan itu masih rendah. Lalu korupsi dapat menghancurkan suatu negara atau bangsa. Korupsi yang terjadi secara terus-menerus oleh para pejabat publik
menyebabkan adanya ketidakpercayaan dari masyarakat, dari rakyat. Sehingga mereka tidak lagi percaya dan tidak lagi mengharapkan kehadiran pemerintahan. Maka runtuh suatu negara. Lalu kenapa korupsi itu terjadi? Apa faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi? Nah, ini penting untuk kita bisa mengambil strategi dalam pencegahan. Nah, menurut Donald R. Creasy dalam Pro Triangle menyebutkan 3 faktor penyebab terjadinya korupsi. Jadi ada 3 faktor. Faktor pertama adalah motif. Motif itu timbul dari perasaan, dari tekanan, kemudian keinginan oleh seorang individu atau kelompok atau korporasi untuk melakukan korupsi. Lalu kemudian peluang. Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan, adanya peluang. Lalu kemudian rasionalisasi. Pelaku korupsi berupaya membenarkan tindakannya dengan melakukan rasionalisasi atau pembenaran. Nah, menurut game teori menjelaskan bahwa ada 4 faktor terjadinya korupsi. Korupsi disebabkan oleh 4 faktor, yaitu greed atau keserakahan. Kemudian opportunity, kesempatan, need atau kebutuhan yang banyak, tidak sebanding dengan penghasilan, penyebab korupsi. Lalu kemudian expose. Pelaku korupsi merasa bahwa hukuman yang diberikan itu masih lebih rendah atau kurang dari tindak pidana yang mereka lakukan. Jadi pengungkapannya masih rendah, kemudian hukumannya masih rendah. Dan itu bisa dilihat bahwa dari beberapa tahun terakhir, kasus-kasus korupsi dikenakan hukum finansial, dan hukum finansial itu masih jauh lebih rendah daripada dampak sosial yang ditimbulkan oleh korupsi itu sendiri. Nah, tekanan motivasi seseorang untuk melakukan korupsi itu karena adanya motif ekonomi, apakah karena kebutuhan yang sangat besar, tidak sebanding dengan penghasilan, kemudian gaya hidup yang tinggi, lalu kemudian sifat jahat atau sifat buruk, hubungan dengan pekerjaan, kadang-kadang bawahan tidak mampu untuk menolak perintah atasannya, sehingga terjadilah proses korupsi yang dilakukan secara gotong royong dan dorongan dari orang sekitar. Di sini keluarga tentu punya peran aktif, peran yang sangat strategi dalam pemberantasan korupsi. Nah, peluang atau opportunity terjadinya korupsi ini karena lemahnya sistem pengendalian, lalu kemudian SOP yang berjalan tidak kondusif, artinya sebuah peraturan perundang-undangan untuk seperti halnya dalam pengadaan barang dan jasa telah dibentuk Perpres 16 tahun 2018 dan peraturan LKPP tentang penjelasannya, itu kadang-kadang masih bertentangan dengan Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah. Lalu SOP yang berjalan tidak kondusif. Kadang-kadang ada peraturan yang diturunkan dalam standar-standar operasional belum mampu untuk mencegah terjadinya korupsi. Lalu situasi kerja yang kurang baik, kurang kondusif. Kemudian adanya multi job oleh karyawan. Karena ketika multi job ini terjadi, maka kontrol antara satu dengan yang lainnya itu tidak berjalan. Lalu pembenaran, rasionalisme. Orang akan memberikan alasan yang rasional atau bentuk pembelaan diri. Kemudian anggapan bahwa organisasi berhak berhutang kepadanya. Tidak ada yang akan rugi dalam perbuatan itu. Dan pelaku merasa seharusnya mendapatkan lebih dari apa yang dia dapatkan sekarang. Nah, ketika kita sudah paham dan menyimak terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, maka kita dengan mudah memetakan dan membuat strategi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh KPK, strategi pemberantasan korupsi dibagi atas 3, yaitu sistem perbaikan sistem.
Memperbaiki sistem adalah salah satu upaya untuk mengurangi peluang sehingga tidak ada yang bisa melakukan korupsi. Dengan cara membangun struktur pengendalian intern yang baik, mengefektifkan fungsi audit intern, pelaksanaan audit, review, pemantauan, evaluasi itu bagian dari perbaikan sistem. Lalu kemudian mekanisme pelaporan anonim. Sistem whistleblowing system adalah satu bentuk untuk melakukan perbaikan sistem, transparansi dan akuntabilitas. Nah, ini yang sangat penting karena dengan transparansi dan akuntabilitas itu masyarakat bisa ikut andil dalam mengontrol kebijakan-kebijakan publik, mengontrol pelaksanaan pelayanan dan kemudian penegakan hukum. Negara-negara dengan indeks persepsi korupsi tertinggi itu mengedepankan transparansi. Seperti negara Denmark, Swedia, Kanada. Di sana tentu masyarakat dapat memantau terhadap proses bisnis, terhadap penegakan hukum, karena penyelenggara negara diwajibkan untuk transparansi. Lalu represif. Represif tujuannya agar orang takut untuk melakukan korupsi. Maka apa yang dilakukan yaitu penanganan pengaduan masyarakat, lalu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan. Kemudian edukasi dan kampanye. Bentuk yang kita lakukan sekarang merupakan bagian dari edukasi untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini, baik kepada para generasi muda, para ASN, dan para pegiat anti korupsi. Ya, lalu yang paling penting adalah membentuk komunitas anti korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang terorganisir, yang dilakukan secara berjamaah, itu harus kita lawan dengan lebih terorganisir dan bekerja sama. Tujuannya agar orang tidak punya niat atau tidak mau melakukan korupsi. Nah, peran serta masyarakat itu sangat penting dalam mengendalikan dan memutus rantai terjadinya korupsi. Yang pertama bisa dilakukan yaitu melakukan pengaduan tindak pidana korupsi, membantu pelayanan publik, melakukan kajian dan penelitian layanan publik, menyampaikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan kepada pemerintah, kemudian membangun manajemen anti korupsi di lingkungan masing-masing, dan melaporkan LHKPN. LHKPN ini diwajibkan kepada para pejabat negara, eselon 1, eselon 2, para anggota dewan, dan kepada auditor. Apakah kita sudah mengisi, teman-teman? Ya, semoga kita sudah melaksanakan kewajiban itu. Lalu kemudian melaporkan gratifikasi yang dianggap suap, menulis lagu-lagu anti korupsi. Nah, ini beberapa musisi telah memproklamasikan perlawanan terhadap korupsi lewat karya-karya seni mereka. Kemudian menulis cerpen anti korupsi, membuat blog anti korupsi, lalu menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini kepada para pelajar. Ini penting, karena para pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya tidak meneruskan tradisi korupsi, tetapi mereka harus menjadi pelawan terhadap dan memutus rantai terjadinya korupsi di masa generasi-generasi yang akan datang. Kemudian melakukan pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa, kepada para PNS, dan kepada para perempuan. Dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Semakin banyak masyarakat berpartisipasi, maka pelaku-pelaku korupsi akan semakin tersudutkan, sehingga peluang terjadinya korupsi itu semakin berkurang. Lalu rencana aksi yang dapat dilakukan di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan pemberantasan korupsi, diantaranya meliputi peningkatan program pengawasan manajemen intern, kegiatan melalui audit kinerja, melalui audit tujuan tertentu, pelaksanaan review, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya bagian dari proses pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Lalu meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah.
Sistem pengendalian yang baik, regulasi yang baik akan mencegah terjadinya peluang korupsi. Maka kita melakukan dan mengevaluasi manajemen risiko, menguji dan meningkatkan SPIP, dan membentuk kotak di setiap OPD. Ini sudah kita lakukan dan sisa dimaksimalkan. Kemudian meningkatkan kapabilitas APIP. APIP yang kompeten akan mampu melawan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan yang dilakukan yaitu sertifikasi teknis pengawasan, kemudian diklat substantif dan penunjang pengawasan, dan survei kepuasan terhadap layanan APIP. Nah, sampai di sini kita sudah membahas tentang korupsi, dampak terjadinya korupsi, faktor penyebab, dan strategi dalam pemberantasan korupsi. Maka oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua untuk berpartisipasi melawan tindak pidana korupsi. Mengapa? Karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang dilakukan secara terstruktur dan berjamaah, maka kita pula harus melawannya dengan terstruktur, terorganisir, merapatkan barisan dan meluruskan niat untuk berjuang melawan korupsi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Anda mungkin bisa menunda, tetapi waktu tidak akan menunggu. Berjamin berhenti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.